apakah doa utama itu tidak boleh diucapkan atau digunakan lagi dalam doa jam kerahiman ilahi? Lalu bagaimana dengan doa utama itu sendiri? Halo sahabat Her3, terima kasih sudah klik video ini. Saya Mama Bima di sini. Di video sebelumnya tentang isi doa jam kerahiman, saya sudah berbicara soal isi doa jam kerahiman. Ada 4 poin penting yang Tuhan sabdakan kepada Suster Faustina. Masih ingat? Isi doa jam kerahiman yang sebaiknya didoakan saat jam kerahiman itu diantaranya membenamkan diri dalam kerahiman, menyembah dan memuliakan kerahiman Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi seluruh dunia, khususnya orang-orang berdosa yang malang, mengadakan jalan salib. Lengkapnya bisa disimak di video sebelumnya ya teman-teman. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa isi doa jam kerahiman adalah 4 poin itu. Nah, lalu bagaimana dengan doa-doa yang sudah terlanjur beredar dalam kaplet-kaplet doa yang sering kita gunakan selama ini? Apakah tidak boleh diucapkan dalam doa jam kerahiman atau tidak digunakan lagi? Untuk menjawab pertanyaan itu, lebih dulu mari dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen supaya channel ini makin berkembang dengan memberikan beragam informasi bermanfaat seputar devosi kerahiman ilahi. Masih ada banyak orang dan beberapa komunitas menggunakan doa-doa di kaplet dan yang selama ini beredar sebagai isi doa jam kerahiman ilahi. Tapi ada pula beberapa komunitas sudah mengikuti seruan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina dengan berdoa doa jam kerahiman seperti di video yang saya buat sebelumnya. Kali ini saya akan membahas doa-doa yang tertera di kaplet doa yang beredar, terutama doa utama dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di awal video tadi, yaitu apakah doa utama itu tidak boleh diucapkan atau digunakan lagi dalam doa jam kerahiman ilahi. Lalu bagaimana dengan doa utama itu sendiri? Mari kita telusuri buku harian Faustina kembali ya teman-teman. Tuhan Yesus bersabda kepada Suster Faustina demikian, "Oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku." Buku harian Faustina nomor 309. Ada kelanjutannya teman-teman lagi di buku harian Faustina nomor 310. "Aku memberi engkau bagian dalam penebusan umat manusia. Engkaulah kesejukan di saat aku menghadapi ajal." Doa ini sangat singkat sekali dan benar bahwa doa ini diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Sebenarnya doa ini Yesus tujukan kepada Suster Faustina pada hari Kamis Putih tahun 1934. Tuhan Yesus mau supaya Suster Faustina mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, puasa, dan mati raga seperti yang biasanya dilakukan Santa Faustina untuk orang-orang berdosa, khususnya bagi jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kasih dan kerahiman Tuhan. Mendengar pesan Tuhan, tanpa ragu-ragu Suster Faustina langsung menanggapi pesan Tuhan dengan menyusun sebuah doa persembahan diri. Doanya sangat panjang sekali teman-teman. Saya akan coba bacakan saja untuk semua yang nonton video ini. Di hadapan surga dan bumi, di hadapan segenap paduan suara para malaikat, di hadapan perawan Maria yang tersuci, di hadapan segala kuasa surga,
Aku menyatakan kepada Allah Tritunggal bahwa hari ini dalam kesatuan dengan Kristus Yesus, penebus jiwa-jiwa, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk jiwa-jiwa yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Persembahan ini meliputi penerimaan dengan kepatuhan total kepada kehendak Allah, semua penderitaan, ketakutan, dan kegentaran yang memenuhi hati orang-orang berdosa. Sebaliknya, aku memberikan kepada mereka semua penghiburan yang diterima jiwaku dari persekutuan dengan Allah. Singkat kata, aku mempersembahkan segala sesuatu bagi mereka: misa kudus, komuni kudus, tobat, mati raga, dan doa. Aku tidak takut akan pukulan-pukulan keadilan ilahi, sebab aku disatukan dengan Yesus. Ya Allahku, dengan cara ini aku ingin mengadakan penyilihan kepadamu atas jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan-Mu. Melawan segala harapan, aku berharap kepadamu samudra kerahiman-Mu. Ya Tuhanku dan Allahku, bagianku, harta pusakaku untuk selamanya. Aku mendaraskan doa persembahan ini bukan atas kekuatanku sendiri, tetapi atas kekuatan yang mengalir dari pahala Yesus Kristus. Aku mengulangi setiap hari persembahan diri ini dengan mengucapkan doa berikut yang Kau ajarkan sendiri kepadaku, yakni, oh darah dan air yang telah mengalir dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Di akhir doa persembahan diri ini, Suster Faustina menulis kembali doa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, oh darah dan air, dan seterusnya, yang kemudian beredar sebagai doa utama yang kita kenal sekarang, teman-teman. Doa ini didoakan setiap hari oleh Suster Faustina untuk mempersembahkan orang-orang yang kehilangan pengharapan akan kerahiman Tuhan dan yang kehilangan atau tidak percaya lagi akan kebaikan Tuhan. Jadi jelas sekali doa ini sangat istimewa. Istimewa karena didoakan setiap hari untuk mempersembahkan orang-orang yang kehilangan pengharapan dan tidak percaya lagi pada kerahiman Tuhan. Itu teman-teman. Lalu doa ini apakah harus didoakan pada jam kerahiman? Mari kita cek lagi di buku harian Faustina. Ada 3 nomor yang berisi doa istimewa ini. Teman-teman juga bisa cari di buku harian Faustina ya. Ada 3 nomor yang sangat singkat sekali dan tanpa penjelasan lain. Yang pertama, pada buku harian Faustina nomor 84. Itu pertama kali doa ini dicatat di dalam buku harian Faustina. Dan sepertinya doa ini sebagai doa penutup dari pesan Tuhan Yesus tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu semua orang akan melihat tanda salib besar tanpa korpus di atas langit menjelang hari terakhir dunia ini berada. Yang berikut untuk kedua kalinya doa ini bisa dibaca juga di buku harian Faustina nomor 187. Intinya bahwa jika Suster Faustina mengucapkan doa istimewa ini dengan hati yang benar-benar remuk redam dan dengan penuh iman atas nama satu orang berdosa, maka Tuhan Yesus akan memberikan rahmat pertobatan bagi jiwa orang itu. Itu di
nomor 187. Kemudian yang berikut, yang ketiga, itu untuk ketiga kalinya doa istimewa ini dicatat Faustina pada buku catatannya di nomor 310. Selain memberi penjelasan di nomor ini tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan padanya, ia juga berjanji untuk mendaraskan setiap hari untuk orang yang kehilangan harapan dan tidak percaya lagi pada kerahiman Tuhan. Dengan penjelasan Suster Faustina tentang doa istimewa ini, yaitu doa darah dan air dan seterusnya, kita tahu bahwa doa ini sangat istimewa dan memiliki tujuan yang sangat mulia bagi jiwa-jiwa di bumi. Tujuan doa ini yakni memohon pertobatan orang yang tampaknya tidak mau atau tidak sanggup lagi untuk bertobat. Jadi doa ini bukan doa biasa, melainkan doa yang sangat istimewa, orang yang sudah menyerah dalam hidupnya untuk bertobat. Kadang-kadang kita sebagai pribadi yang tidak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita, misalnya seperti orang yang sudah merasa putus asa, kalah total, sudah tidak berdaya lagi di hadapan Tuhan karena begitu banyak dosa-dosanya, sehingga dia sudah tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Sebagai manusia mungkin kita tidak peduli itu, tapi Suster Faustina itu sungguh luar biasa, teman-teman. Dalam kondisi fisiknya yang sangat rapuh, masih mau peduli pada mereka yang putus asa dan sudah tidak ada lagi harapan hidup, yang menyerah dan pasrah serta tidak mempercayai Tuhan. Cara Suster Faustina peduli pada orang-orang seperti itu yakni dengan siap menjadi kurban. Suster Faustina mau dan dengan rela diubah jiwanya dan raganya menjadi seperti Tuhan Yesus yang tersalib. Suster Faustina tidak peduli tentang kondisi fisiknya yang sakit-sakitan. Yang penting orang-orang berdosa itu bisa selamat, bisa terhindar dari kematian yang sia-sia. Suster Faustina mengorbankan dirinya sendiri supaya orang-orang berdosa selamat bersama Yesus menikmati kebahagiaan kekal di surga. Sangat mulia sekali Suster Faustina, kasihnya sangat menakjubkan bagi kita semua. Di akhir dialognya dengan Suster Faustina, Tuhan Yesus bersabda begini, "Aku memberi engkau bagian dalam penebusan umat manusia. Engkaulah kesejukan di saat aku menghadapi ajal." Itu bisa dilihat di buku harian Faustina 310 tadi. Kutipan buku harian Faustina ini menyadarkan setiap kita yang mencintai kerahiman ilahi bahwa inilah kebenaran kasih yang selalu mengikut sertakan semua manusia. Meskipun sebagai manusia kita rapuh, lemah, dan tampak tak berdaya sekali di hadapan Tuhan, memiliki banyak kekurangan, tapi kalau kita percaya pada kerahiman Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam diri kita, kita juga akan menjadi Faustina zaman sekarang, mengambil bagian dalam karya agung Tuhan, ikut menebus umat manusia seperti Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang demikian itu memberi kesejukan kepada Yesus ketika menghadapi ajal. Teman-teman, dari 3 nomor buku harian Faustina yang saya coba bagikan tadi, jelas sekali doa ini istimewa dikhususkan untuk mereka yang sudah tidak punya harapan dan tidak percaya lagi pada Tuhan. Dan di 3 nomor itu jelas juga bahwa tidak dicantumkan kapan waktunya doa ini didaraskan. Jadi tidak ada waktu khusus atau tidak ada catatan khusus yang menjelaskan doa ini didoakan di jam
3 petang. Saya mau tambahkan lagi, menurut salah seorang pakar kerahiman ilahi, yaitu Pastor Ignacy Rodziski, bahwa tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengucapkan doa ini pada jam kerahiman ilahi. Kemudian pastor ini juga mengatakan bahwa doa ini tidak pernah ditetapkan sebagai doa khas jam kerahiman ilahi. Begitu teman-teman. Jadi pastor ini awal mulanya tidak terlalu suka dengan buku catatan harian Faustina, tapi setelah membaca, beliau malah tertarik dan lebih mendalami buku harian Faustina, sehingga catatan demi catatan yang ditulis oleh Suster Faustina ini, menurut beliau Pastor Ignacy itu, bahwa tidak ada kewajiban sama sekali kita mendoakan doa ini di jam 3 sore. Ya teman-teman, jadi untuk menjawab keraguan di video saya sebelumnya, saya mau kutip bahwa doa ini tidak diwajibkan untuk didoakan di jam 3 petang. Kalau memang tidak diharuskan atau tidak diwajibkan didoakan di jam kerahiman ilahi, terus apakah doa ini tidak lagi diucapkan di jam kerahiman? Sebenarnya begini teman-teman, tidak ada larangan untuk membacakan doa ini, karena kadang-kadang kita ke kapel, ke gereja, atau di ruang doa khusus di rumah, itu kita kurang konsentrasi. Jadi kadang-kadang tidak konsentrasi, merasa terlalu capai, atau pikiran kita sibuk sekali dengan masalah-masalah pribadi, masalah-masalah di kantor, pekerjaan di luar rumah yang kita hadapi, sehingga doa di kaplet doa ini itu bisa menjadi alternatif untuk digunakan, ya teman-teman. Atau ada orang yang tidak bisa doa spontan sama sekali. Nah, doa ini bisa membantu waktu kita berdoa, tapi bukan berarti persis digunakan di jam kerahiman ilahi. Doa ini bisa digunakan di akhir jam kerahiman ilahi. Yang perlu diingat bahwa justru jam kerahiman itu kesempatan sangat berharga dan sangat khusus sekali untuk kita semua berlutut atau berdiri di hadapan Tuhan dan membuka hati kita, lalu berdoa secara pribadi, berdoa secara spontan. Mungkin bisa pakai bahasa daerah kah, seperti mama-mama yang di Papua ini, atau bahasa yang muncul dari hati kita. Meskipun bahasanya sangat sederhana, tapi Tuhan tidak pernah menolak. Semua doa yang keluar dari hati kita yang sederhana dan rendah hati itu bernilai sangat tinggi di hadapan Tuhan. Jadi begitu teman-teman. Kalau memang ada yang merasa tidak bisa konsentrasi, datang waktu berdoa jam kerahiman, doa ini bisa menjadi salah satu alternatif, tapi tidak bisa digunakan persis di jam 3 tepat. Mungkin bisa selesai doa jam kerahiman yang sebenarnya, lalu bisa masuk dengan doa ini. Itu ya teman-teman. Itu saja, semoga video ini bermanfaat untuk siapa saja yang menonton video ini. Terus beri dukungan dengan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.